Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan. Nah, intinya apa? Intinya dari isim itu tidak terikat dengan waktu. Yang tidak terikat dengan waktu itu berarti isim. Ciri isim. Nah, ini ciri isim sudah hafal ya ciri isim. Sebenarnya bukan cuma 2. Ciri isim ada berapa? Banyak. Nah, 2 nih nyicil dulu gitu. Seolah-olah ciri isim itu cuma 2. Udah hafal nih 2 nih. Nah, belum selesai, ya kan? Setiap yang diawali al atau alif lam atau diakhiri tanwin itu isim. Tapi kalau dalam kitab gundul itu tanwin itu hilang, nggak ditulis. Dalam kitab gundul tanwin itu nggak ditulis, ya. Jadi yang kita nggak bisa mengidentifikasi itu tuh isim apa bukan ya, karena semuanya gundul nggak ditulis. Tapi kalau al masih bisa kelihatan di depan. Nah, contohnya di sini, masjidun, al masjidu, masjidun, al masjidu. Masjidun itu hanya bisa mengidentifikasi isim kalau bentuknya obrolan, bisa. Ya, contohnya orang Arab ngomong atau temen ngomong atau apa TKW ya ngomong, misalkan ada tenaga kerja ya Indonesia, misalkan tetangganya bisa ngomong bahasa Arab, ceracas cerucus kita denger unnya. Nah, berarti itu lagi bicara isim. Kalau ngerti nyambung, kalau nggak ngerti ya udah dengerin aja, cari rumusnya aja udah gitu. Kalau nggak ngerti cari rumusnya aja, kalau ngerti sambung obrolannya. Ya, tapi kalau yang kedua ini ma'rifat, ya ada alif lamnya. Ini biasanya diidentifikasinya gampang di kitab. Pokoknya asal alif lam berarti dia dibacanya a, i atau u gitu, gampang. Artinya adalah tentu beda ya. Sebenarnya nggak bisa diartiin itu ya masjidun. Masjidun itu artinya sebuah masjid. Sebuah masjid yang umum saja. Kalau al-masjidu ya masjidnya sudah jelas. Ya udah ini masjid ini gitu. Al-masjidu ya sebuah masjid ini masjidnya jelas. Kalau kita adanya di sini, ada di kampung ini ya, RT 2 ya masjidnya namanya Al-Kausar. Kalau RT 1 namanya Al-Ikhlas. Nah, itulah masjid. Ketika kita menjelaskan masjid pakai al, maksudnya masjid itu Al-Kausar, karena kita orang RT 2 misalkan gitu ya. Jadi fungsinya apa alif lam? Alif lam adalah fungsinya memperjelas sebuah isim agar lebih ma'rifat. Nah, namanya aja ma'rifat, agar lebih dikenal. Ma'rifat artinya apa? Mengenal, ya kan? Ya, kalau dalam bahasa Arab juga sama, ma'rifat artinya mengenal. Kalau dalam ngaji tasawuf, akidah apa, ngaji sufi, ma'rifat artinya mengenal Allah jelas, ya. Kalau dalam ngaji bahasa Arab, ma'rifat artinya mengenal isim jelas, gitu. Al-masjidu ya sono, yang di sana, gitu. Atau bisa jadi kalau ini berarti udah di depan mata, ya. Biasanya ada, kalau ini udah depan mata ada tambahannya, ini atau itu, ahada atau hadihi gitu. Jadi nanti ketika disebutkan ma'rifat al-masjidu, ya masjid ini yang ada di depan ini gitu. Jadi alif lam itu adalah memperjelas sebuah isim agar menjadi terang. Jadi tidak umum, khusus gitu. Kalau kita masjidun saja kan, masjidun, masjid mana? Kan gitu kan, sering dalam bahasa Indonesia kan juga gitu kan. Gitu. Masjid mana? Masjid situ tuh. Ya kalau sudah masjid situ berarti yang ada di depan komplek kita, mana lagi emang. Gitu. Contohnya dalam bahasa Indonesianya gini. Penggunaan alif lam nih ya. Memang nggak ada dalam bahasa Indonesia alif lam, tapi pada prakteknya maknanya ada. Ada pembagian sembako di masjid. Nah, terus kita tanya, masjid mana? Masjid situ tuh. Nah, masjid situ itulah yang menyebabkan masjid itu menjadi ma'rifat gitu.
Kalau tadi masjid yang pertama disebutkan ada pembagian sembako di masjid, itu masih nakiroh, masih umum, masih belum jelas, bisa di masjid agung, bisa di masjid mana, ya kan? Tapi ketika disebut masjid itu tuh nggak perlu dijelasin lagi namanya, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Kausar gitu. Apalagi kalau disebut namanya makin makrifat gitu ya.